mengetahui masih ada Ramones di dalam tempat ini karena memang yang terlihat sekarang, yang jelas sekarang adalah bekas peperangan dan dia harusnya tidak terlalu aware, namun kembali lagi Aura masih dengan 4 player. Ramones harus benar-benar mengkalkulasi jikalau ingin melakukan tembakan, jikalau ingin melakukan fight, harus fight yang worth it. Nomor 4 lain lihat penjagaan dari KF, tembakannya cukup on point, bahkan tadi kita lihat trajektorinya dari weaponnya benar-benar ngikutin dari pergerakan Tuyol tadi. Dan bahkan Tuyol kali ini tidak hanya knockdown di bagian awal, sekarang kena apes lagi karena kendaraannya harus berhenti di tengah open field yang benar-benar tandus. Di belakang masih ada satu bagi, kita belum tahu itu bagi dari siapa, namun pemain dari Bonafide sudah turun, akan coba ditembaki dari 4 pemain EVOS Reborn. 4 macan yang akan coba mencari gorila atau King Kong yang berada di area yang terbuka. Namun kita melihat kali ini naga yang juga memulangkan. Ada banteng ungu yang pulang ke arah lobby. Iya betul sekali, dan ini menarik sekali untuk disaksikan karena Aura di beberapa game sebelumnya mereka tidak melakukan performa yang sangat maksimal. Namun di game kali ini layaknya menunjukkan kembali lagi kenapa Aura disegani, kenapa Aura ditakuti, karena memang aim power, fight mereka on point. Bonafide baru saja touchdown, namun Tuyol kembali lagi dan player-player lainnya udah mulai digencarkan dengan senjata dari RRQ. Bahkan Tuyol langsung dipulangkan ke lobby. Dan ini adalah salah satu permainan EVOS yang sempat membuat mereka sangat kuat di minggu kedua dari PMPL Southeast Asia, di mana every knock ada kesempatan push, mereka push. Bahkan sekarang melebarkan lagi sayapnya dan kali ini tidak bisa untuk berbuat terlalu banyak karena ketika mau maju ditembaki oleh Bonafide dan di bagian high ground kita lihat tadi udah ada Dewa United. Namun maybe hati-hati, dia sudah tahu bahwa dia dekat dengan pemain-pemain Aura. Akan kita lihat lemparkan sebuah granat, maybe yes, maybe no, dan ternyata tidak ada yang yes atau no karena memang belum ada knock yang terjadi. Namun kita melihat ada percobaan yang kedua, akankah berhasil kali ini? Percobaan pertama gagal, percobaan kedua pun masih gagal. Eldoge, tapi ini justru layaknya menabuh sebuah genderang perang karena Aura langsung mengirimkan seluruh skuadnya untuk masuk ke arah pertahanan dari Livescape, yaitu Maybe sendiri. Ini sebuah hal yang menarik karena gue jarang banget melihat ada orang yang membawa Molly sampai 3 dan itu membuat sebuah pertahanan terlebih dahulu untuk Maybe sendiri. Dan lihat, pertahanan itu bukan maksud untuk melakukan suppressing atau tekanan, tapi justru untuk kabur. Nomor tempat lain SG lagi dan lagi akan ditabrak oleh tim yang berbeda. Kali ini Onyx yang datang bahkan langsung mengirimkan satu player untuk cabut dari compound ini karena memang sudah sangat tidak kondusif. Dan yang satu tersebut karena bagian belakang justru terspot. Pergerakan Onyx rapi sekali, 3 maju, 1 jaga belakang, ada Raffi di bagian belakang. Ya ini dia landa kuning yang ternyata berhasil mendapatkan momentum ke arah pemain-pemain dari Elang Utara. Skylight Gaming Reverse Blue, satu pemainnya sudah tumbang tadi, tersisa 2 lagi kalau kita lihat dari area tersebut. Namun akan kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah Alter Ego Limax yang saya ingatkan kembali di match sebelumnya, di match Sunhawk. Mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner, di Iragel maksud saya, mendapatkan winner-winner chicken dinner. Iya betul sekali, mereka sekarang masih memimpin dengan angka yang cukup kuat tentunya. Namun di game kali ini hanya menyisakan 2 orang, tentu buat mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Namun ini dia fight yang kembali lagi berlanjut. Onyx kembali lagi mendapatkan poin tambahan bagi mereka. Bahkan langsung dikonfirm menjadi elimination. 2 elimination dikumpulkan, dapat loot baru lagi. Tapi zona kelima nanti akankah membantu Onyx atau justru membuat mereka, memaksa mereka untuk bergerak? Dan sepertinya justru memaksa mereka untuk bergerak. Dan kalau lihat dari zonanya, ini open fieldnya sangat-sangat besar, Sanskoy. Ya, salah satu yang memiliki PR cukup besar adalah Pinky karena lagi-lagi saya ingatkan hanya ada 2 yang tersisa dari Skylight Gaming, yaitu Pinky dan juga satu pemain yang lainnya. Tapi ternyata Dewa United mampu memulangkan pemain-pemain dari tim Zone. Yap, betul sekali. Dan tadi menurut gua ada impact besar dari the new roster dari Dewa United. Ghidorah tadi benar-benar memberikan banyak sekali knockdown ke arah player-player dari Zone Esport. Dan sepertinya ini juga sebuah pertanda bagi Dewa United untuk mulai bergerak maju ke arah bagian dalam dari zona. Dan lihat di bagian tengah zona udah ada EVOS Reborn yang benar-benar layaknya penguasa wilayah. Dia jagain, langsung lihat, tidak ragu nembakin ke atas, ke bawah. Karena inilah tugas berat ketika udah di tengah zona, tinggal menunggu, tinggal melakukan tekanan agar tim lain gak masuk ke pertahanan kita. Itulah yang harus dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Namun yang harus dilakukan oleh pemain dari Voin tidak jauh berbeda karena mereka tinggal menunggu. Mereka akan coba mencari elimination menuju ke arah Pinky, pemain dari Skylight Gaming Reverse Blue yang masih bertahan di belakang batunya. Sudah mulai berasap sebuah kendaraan, mungkin akan coba diledakkan, bahkan sudah meledak nampaknya. Dari sisi lain kita melihat juga Onyx bergerak ke arah depan. Pemain-pemain dari RRQ, satu dipulangkan, masih ada satu yang lain, itu adalah Mort berada di belakang dari smoke-nya. Namun looting akan kembali dilakukan oleh seorang Joe Brenky, pemain muda yang dimiliki oleh Onyx Esport. Iya betul banget. Kalau kita berbicara RRQ, apakah Chuckles bermain? Kalau ini bermain berarti Battle of Youngster ya, dari 2 pemain muda yang berbeda. Namun ini sebuah
resiko besar yang diambil oleh seorang Kitsune atau Keshi. Dia mengerahkan sebuah vehicle untuk menjadi sebuah obstacle, tapi health point-nya udah sangat low. RRQ melihat ini seperti akan ada tembakan, tapi tidak ternyata karena RRQ lebih memilih untuk bertahan. Mort di sana sebagai the last man standing, belum terdeteksi, belum terspot pergerakannya oleh Onyx Esports. Kitsune masih mengira-ngira, masih mencari-cari di mana sebenarnya pemain terakhir dari RRQ yang berada di area tersebut, karena terlihat RRQ hanya tersisa satu, namun ternyata dari arah yang lainnya lagi ada King Kong yang bisa saja mengamuk sewaktu-waktu, yaitu adalah Bonafide. Kita melihat 3 pemain dari Bonafide sangat siap untuk melakukan tembakan menuju ke arah Onyx. Wow, tapi akhirnya terdeteksi oleh seorang Joe Brenke, fotonya Raffi ya. Tadi saya makanya agak cukup bingung. Tapi akhirnya ter-take down seluruh player dari tim RRQ. Dan kalian lihat ada sebuah confirm elimination terlebih dahulu. Alter Ego berada dalam situasi terdesak di bagian lower ground. Sementara lagi pergerakan dari NFT akan mulai. Tapi kita berpindah terlebih dahulu. Nate dimasak 2, 1 lempar ke arah bagian depan. Akankah meletup sempurna di bagian Bonafide? Dan ternyata tidak, sepertinya hanya splash damage dari tempat lain. Satu player dari NFT tadi dipulangkan ke lobby. Namun shot juga terjadi. What happened? Ini peperangan terjadi di seluruh sisi dari zona, di zona kelima kali ini Sunsquid. Tinggal menunggu apakah EVOS memiliki pertahanan yang cukup kuat, karena ternyata mereka masih masuk ke circle selanjutnya walaupun berada di ujung dari circle yang kelima. Kita melihat itu dia yang warnanya merah muda, itu adalah EVOS. Mereka masih berada di garisnya, dan saat ini fight yang akan pecah, bahkan sudah pecah dari tadi, itu adalah pemain-pemain dari Onyx yang berhadapan dengan Bonafide, yang saya katakan bisa saja Bonafide mengamuk sewaktu-waktu. Namun kita berpindah juga ke arah siapa ya dari tim Aura yang nampaknya sudah dekat sekali dengan Super Una yang dipulangkan oleh EVOS Reborn Red Face. Red Face. Benar-benar pengamatan yang tajam, bahkan slide second atau sepersekian detik saja tadi mendapatkan sebuah break off, tidak disia-siakan menjadi eliminasi. Namun EVOS sepertinya juga akan kedatangan tamu cukup kuat karena mentalitasnya lagi naik. Kali ini ada Dewa United di bagian atas pun juga Void yang dari tadi mengobrak-gabrik pertahanan banyak orang. Namun ini dia DU yang gue katakan tadi, sekarang benar-benar DU yang berani untuk perang, untuk maju ke arah bagian livescape. Satu ter-take down tadi untuk maju lagi, namun Bonafide menyeberang jalan dengan sangat terbuka. 2 ter-take down, the last man tadi tinggal di bagian belakang. Lihat dari Power Pump, ingin yang berikutnya, dan akhirnya ter-take down semuanya. Power Pump memang ter-take down, namun satu tim dipulangkan ke lobby. Kita berpindah kali ini, perang masih pecah. Dewa United, look at that movement, menuju ke arah bagian livescape, mencari yang terakhir, tidak diberikan kesempatan. Tapi Uni pun juga satu player lain terkena splash damage, menyisakan Steve Boy dan juga Hans the Public di bagian belakang. Akan ada reset situation terlebih dahulu, namun di waktu yang sama ada pengamatan dari Void juga yang ingin ambil andil dari peperangan yang pecah ini, Sunsquid. Upin dan Ipin masih bertahan dari Void. Mereka berdua, duo dari Void ini akan mencari pemain-pemain dari Dewa United yang memang hanya tersisa 2 saja, namun revival akan coba dilakukan juga. Kita melihat dari arah lain, ternyata Ipin lah yang mendapatkan pemain-pemain dari Landa Kuning Onyx. What a play kalian dari Void. Victory 88 makin mendekati lagi ke arah bagian late game, bahkan aimbot sudah dikirimkan ke arah bagian depan. Ghidorah, ini yang gue katakan tadi, impactful sekali di Dewa United. Di game kali ini Nate dilemparkan cukup melambung tinggi, namun hanya splash damage. Livescape masih bertahan di sana, tapi di waktu yang sama EVOS pun makin melebarkan kembali lagi. Tidak hanya di compound kali ini, Void satu player di bagian bawah, dan ada pengamatan dilakukan. Namun dari siapa ya? Aura gak melakukan apapun, dan itu dia Nate dari Hans, matang, meletup, memulangkan Livescape ke lobby. Livescape sudah dipulangkan. Dengan demikian berarti crate dari pemain-pemain Livescape bisa diluting terlebih dahulu oleh seorang Ghidorah dan juga satu pemain Dewa United yang lain. Siapa ya? Belum ketahuan. Siapa ya? Bisa saja mendapatkan pemain-pemain dari Dewa United kalau mereka tidak sadar adanya siapa ya, dan itu dia yang didapatkan oleh siapa ya, karena Hans the Public bisa didapatkan. Namun ada Uni yang menjadi hero untuk Dewa United sementara waktu. Betul, Hans tadi ingin memperluas lagi jaraknya karena gue tahu banget apa yang dilakukan Hans. Ketika dia bisa di situ langsung menuju ke arah bagian high ground, dia bisa dapat pick off ke arah player-player dari Void. Namun kembali lagi, tadi ada siapa ya yang tidak terdeteksi, dan bahkan Void kali juga diberikan pressure oleh Uni melakukan tapping ke arah bagian depan, mencari di manakah Void berada, namun belum memberikan sebuah damage karena memang ada broken vehicle yang menjadi sebuah obstacle. Kita berpindah juga ke arah yang lainnya. Aimbot, proning dilakukan untuk menghindari peluru-peluru panas dari lawan-lawannya juga, karena di area ini tidak hanya satu lawan, bahkan masih banyak yang harus dilawan. Setidaknya ada 2 tim yang lainnya lagi yang masih bertahan, itu adalah Dewa United dan juga EVOS Reborn. Dewa United Uni mulai ping SP-nya. Kita melihat juga dari Void masih lengkap, 4 pemain Dewa United pun sama 4 pemain, dan juga EVOS Reborn sedang melakukan pergerakan. Harusnya fight pecah antara EVOS dan juga Void. Ya betul sekali, karena mereka berada dalam level yang sama, dalam artian terrain sama, dan ini dia mulai pecah tembakan dari Microboy, hampir memberikan sebuah knockdown, namun hampir tidak pernah cukup
namun pergerakan dari Lizard yang terlalu di bagian depan justru terknockdown. Walaupun ada trade yang terjadi, namun belum terlalu on point. Peperangan ini masih diperhatikan oleh Dubs 2K. Dia tidak ingin mengambil sebuah gerakan yang terlalu terburu-buru, tapi EVOS makin maju ke arah bagian depan. Bahkan Nate Dikuk cukup matang melambung ke arah bagian depan, meletup di sana, belum memberikan damage, hanya splash damage. Namun tembakan ke arah bagian depan terdeteksi di bagian bus sana, ter-takedown lagi. EVOS Reborn menambahkan kembali lagi pundi-pundi elimination menjadi 7. Maju ke arah bagian depan, tidak ada keraguan sama sekali, masih mencari, tapi Dubs 2K masih melihat sebuah momentum. Molly dilemparkan, membahkan ke arah bagian bawah, tapi ada tembakan dari bagian atas dari Dewa United. Kita melihat kali ini pemain-pemain Dewa United ingin mengambil keuntungan dari fight yang sedang pecah karena mereka tinggal menunggu momentum saja, tapi tiba-tiba KF menjadi pemain yang sangat-sangat berdampak untuk EVOS Reborn. Sementara waktu memulangkan pemain-pemain dari EVOS, tinggal Dewa United yang akan dicari, akan diincar oleh pemain-pemain EVOS Reborn. 4-on-4 situation kali ini antara EVOS Reborn dan juga DU. Namun pick off dari Uni tadi ternyata mengenai bagian tanah. Ini cukup menyulitkan tentunya. Revive sedang dilakukan oleh EVOS juga, dan kalau berhasil benar-benar akan 4 melawan 4. Tapi Red Face langsung bertahan di bagian sebuah perbukitan. Dia udah sangat kuat juga untuk defensifnya. KF melakukan healing terlebih dahulu. Ada Nate dilemparkan, belum mengenai. Namun lihat tembakan dari Red Face untuk mencari pergerakan dari DU, tapi ternyata terlalu terbuka dan ter-takedown dengan tembakan yang cukup on point. Steve Boy di sini ingin mengambil peran juga, melakukan tembakan ke arah bagian depan. Dua player dari EVOS Reborn ter-takedown. Ini adalah momentum, genderang ditabu, 4 laju ke arah bagian depan mencari the last two. Bahkan ada Stalin Grenade dilempar terlebih dahulu, ada semua tembakan. Laser ter-takedown, the last man standing, and that's it. Dewa United mendapatkan winner chicken dinner di Miramar kali ini, Sanskoy. Sebuah winner chicken dinner yang sangat luar biasa.